jemaat yang dipimpin dan tapi juga dalam kehidupan sosial gitu, bisa jadi teladan bagi banyak orang. Tapi kok seperti itu ya. Jadi waktu kita lihat itu saya juga ada sempat lihat dan juga kaget. Serem banget ya Bu ya videonya sebenarnya sih ya. Nggak tega lihatnya. Kok bisa? Kadang-kadang yang coba kan istrinya kok bisa. Iya gitu, cakep kali lah kalau di mimbar. Kalau di rumah amit-amit astaga kayak bayi. Ya itu sering kali ya. Karena memang di mimbar mungkin kalau Hatta biasa lihat ya Pak Gembala itu kan keren. Tapi memang keren sih. Tapi banyak kan kalau tanpa kita sadar, bukan menghakimi sekali lagi tidak ya. Mau nggak mau. Tapi di gereja kita tidak ada Bu. Puji Tuhan ya, luar biasa. Jemaat keluarga Nula luar biasa. Kasih karunia meskipun kadang musiknya naik turun, gitu, suaranya kadang hilangnya. Shalom sahabat podcast Curhat Bersama New Life. Kembali lagi nih di podcast kita di malam hari ini, di setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan di malam hari ini kita tetap ingatkan untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life, yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum bunyikan lonceng notifikasinya silakan klik lonceng notifikasinya. Dan kalau misalnya mau komen, mau curhat, mau didoakan, atau juga mau konsultasi, langsung aja komen di bawah. Atau misalnya nih sahabat podcast Curhat Bersama New Life, kayaknya kalau misalnya aku komen ketahuan deh akunnya, boleh langsung WA kita di 0819 081 7nya 4 kali 1. Dan di podcast malam hari ini, seperti biasanya kita ditemani oleh narasumber kita yang udah berapa kali ya, kayaknya udah nggak terhitung. Dan biasanya narasumber kita pasti akan memberikan apa ya, jawaban-jawaban atas keresahan-keresahan kita. Apalagi ini kan sekarang lagi ada yang viral nih ya. Tapi kita perkenalkan dulu nih narasumber kita dengan Ibu Ervi. Apa kabar Ibu Ervi? Luar biasa, dahsyat dan mantap. Tetap ya Bu ya. Amin. LBDM. Iya. Bu, di podcast malam hari ini nih, ngomong-ngomong mengenai yang lagi viral di media sosial ya. Kemarin itu waktu scroll aku ada lihat ada salah satu, ini bukan mau bisik-bisik ya Bu, bukan mau gosipin ya, tapi ada salah satu pemuka agama, kita sebut saja pendeta yang melakukan KDRT. Dan itu kan cukup viral deh ya, dan menjadi pro dan kontra pastinya di kalangan masyarakat, terlebih nih untuk jemaat-jemaat gereja pastinya. Nah, Bu Ervi selaku salah satu dewan gereja dan sekarang menjadi ibu gembala, nah gimana Bu respon terhadap kasus kayak gini gitu? Iya, yang pertama kalau kita lihat memang video yang beredar ya, mungkin ya ada satu video yang beredar seperti itu. Kita pada saat kita lihat mesti yang menjadi konklusi pertama adalah kok kayak gitu sih, itu hamba Tuhan kok seperti itu. Sedangkan yang ada dalam benak kita biasanya umumnya mestinya seorang rohaniawan adalah orang yang menjadi teladan ya, teladan bagi bukan cuma jemaat yang dipimpin dan tapi juga dalam kehidupan sosial gitu, bisa jadi teladan bagi banyak orang. Tapi kok seperti itu ya. Jadi waktu kita lihat itu saya juga ada sempat lihat dan juga kaget. Serem banget ya Bu ya videonya sebenarnya sih ya. Nggak tega lihatnya. Kok bisa? Kadang-kadang yang coba kan istrinya kok bisa. Tapi satu hal yang perlu kita, sebelum kita banyak berkomen ya, karena kita cepat berkomen, ngomong dulu baru mikir kayak gitu ya. Tapi kita harus berada dalam posisi kita berpikir dulu baru kita berkomen ya, karena memang kita itu kan video kan durasinya pendek ya, kita nggak ngerti apa yang ada di latar belakang di video sebelumnya apa setelahnya itu, kita kan nggak ngerti itu yang di share itu kan waktu lagi masih kekerasannya, lagi acara-acara main-main tinju gitu, main tinju kayak Smackdown kayaknya sih. Nah jadi waktu acara itu kita kan cuma lihat itunya, kita nggak tahu sebelumnya, mungkin durasi 1 menit sebelumnya dan 1 menit setelah itu apa yang terjadi seperti itu. Jadi baiklah kita
sebagai apa ya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang apa ya, yang punya hikmat dari Tuhan, yang ada Roh Kudus, sebaiknya kita jangan banyak-banyak berkomen karena kita nggak ngerti situasi sebenarnya. Meskipun dengan cuplikan yang singkat itu sempat juga kita emosi kita keluar, kok seperti itu, dengan di dalam benak kita sudah berbagai komen ya, macam-macam. Apalagi ini perempuan kan soalnya gitu. Ya, jadi empatinya itu gede banget, besar banget. Kok tega dan bla 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 gitu ya. Tapi ya di sisi lain kita nggak ngerti. Maksudnya kalau kita biarlah apa ya, memang kalau seperti kalau memang diserahkan ke berwajib, biarlah tuh yang berwajib meneliti seperti kebenarannya kayak gitu kan. Awalnya gimana, memang duduk perkaranya seperti apa, posisinya seperti apa dari pasangan yang ada di video itu. Ya bagian kita berdoa biar semua yang terbaik. Kalau memang itu adalah benar-benar KDRT, biarlah nanti konsekuensi dari perbuatan itu ada oleh pihak berwajib. Seperti bukan kita jadinya orang yang main hakim sendiri seperti itu ya, Kak ya. Tapi kalau sekilas kita lihat, kalau kita balik lagi, sebelum kita nggak memahami, tapi kita lihat kok hamba Tuhan kok bisa seperti itu, kok ada seperti itu. Nah, seringkali kalau kita menggambarkan seorang hamba Tuhan adalah seorang yang kebal atas dosa ya. Dan maksudnya kita melihat seorang pendeta rohanian itu adalah orang yang kudus, yang suci, tak bercacat celah, seakan-akan adalah mereka yang sudah tidak bisa melakukan dosa. Seringkali termasuk saya dulu menilai seorang hamba Tuhan. Jadi pada saat seorang rohanian itu melakukan dosa, saya bilang, kok bisa sih kayak gitu, karena dalam gambaran saya terlalu kudus beliau-beliau itu ya. Tetapi satu hal yang kita nggak bisa lupa, tak, bahwa hamba Tuhan itu kan masih manusia. Mereka masih hidup dalam daging, masih ada keinginan daging, masih bisa marah seperti itu ya. Jadi kita nggak ngerti nggak bisa menjudge orang hamba Tuhan tuh harus semuanya. Memang itu adalah standar masyarakat yang sudah diberikan oleh seorang hamba Tuhan. Mau nggak mau kita sebagai seorang rohaniawan, kita harus hidup dalam standar itu ya. Tapi terlepas dari itu, kita adalah orang-orang yang masih bisa melakukan kesalahan, masih bisa melakukan dosa, tapi bukan dengan sengaja kita melakukannya. Tentunya dengan satu kondisi khusus ya. Jadi kalau pada saat kita melihat rohaniawan, pada saat beliau berdiri di mimbar menyampaikan firman seperti itu ya, kita percaya bahwa itu ada kuasa, ada pengurapan Tuhan atas hamba Tuhan itu. Beliau menyampaikan kebenaran, karena kebenaran siapapun yang menyampaikannya, saya pun belajar, siapapun menyampaikan kebenaran di mimbar, mau dia itu lebih muda, apa lebih tua, berpendidikan, lebih tinggi apa bagaimana, kita harus menghargai, harus mendengar, merenungkan kebenaran firman, bukan lihat orangnya. Karena yang disampaikan adalah kabar baik ya. Kalau kita lihat orangnya, hamba-hamba Tuhan pasti ada kelemahan, ada yang sempurna. Kalau kita setiap kali kita mendengar firman-Nya, kita lihat, waduh, hamba Tuhan ini mah kurangnya A, B, C, D kayak gitu. Pada akhirnya kita nggak menerima firman, karena kita sudah jadinya menilai hamba Tuhan dengan mengkritik yang ini mah gini, kok nggak layak sih menyampaikan seperti ini. Jadi baiklah kita dengar firman, kita terima firman-Nya. Nah, terlepas itu, kalau kita mau menilai seorang hamba Tuhan, baiknya kita menilai pada saat kehidupannya hari-hari, daily life seperti itu. Daily life kita bisa menilai, bukan hanya di mimbar. Di mimbar pasti ada otoritas, ada wibawa, dan keren banget. Gak usah jauh-jauh ya, tak. Kalau dulu soal almarhum suami saya pasti bilang gini, yang kamu tuh keren banget ya kalau di mimbar ya. Iya gitu, cakep kali lah kalau di mimbar. Kalau di rumah amit-amit, astaga, kayak bayi. Ya itu sering kali ya, karena memang di mimbar mungkin kalau Hatta biasa lihat ya, Pak Gembala itu kan keren. Tapi memang keren sih. Kayaknya berotoritas, tegas, dan semua yang oke-oke, yang nggak tak bercacat celah lah ya. Tapi kan itu kan di mimbar, bagian daily life yang kayak saya sebagai istrinya melihat kayak gitu ya. Kalau ada maunya ya nggak ya seperti anak kecil kan, ada manja-manjanya juga ya, gitu. Karena dia juga manusia yang pengen diperhatikan, kadang pengen disayangi kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau menilai hamba Tuhan, jangan semerta-merta kita nilai di mimbar. Di mimbar pasti sempurna, itu udah pasti. Karena urapan Tuhan ada pada saat kita menyampaikan kebenaran. Jadi pada saat dia daily life, kita bisa menilai, hamba Tuhan ternyata kayak gini, seperti itu. Apalagi pada saat seorang rohanian, seorang pemimpin rohani, mereka mengalami masalah. Nah, itu yang bisa kita lihat sebenarnya dia ini orangnya gimana sih, temperaturnya gimana, sifatnya gimana, itu kelihatan kan? Responnya gimana ya terhadap masalah yang dia hadapi.
kelihatan banget ya. Jadi jangan melihat pada saat melayani gitu ya, tapi di daily pada saat menghadapi keluarga, menghadapi pasangan, menghadapi anak-anak itu kelihatan banget seperti itu, sehingga kita itu jadinya lebih fair ya dalam menilai kehidupan seorang hamba Tuhan seperti itu. Dan juga selain itu juga dalam kehidupan hamba Tuhan kan kita juga melihat gitu ya, pasti seorang hamba Tuhan pengen gitu ya hidupnya adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tentunya masih banyak keterbatasan dari seorang hamba Tuhan ya, untuk dia bisa strict dalam kebenaran firman menjadi kerinduannya. Tapi pada saat dia mencoba untuk hidup dalam kebenaran firman, ada kalanya bisa jatuh dalam dosa seperti itu. Nah, bagaimana kita juga bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari satu pemimpin rohani seperti itu. Jadi baiklah kita menjadi orang-orang yang tidak cepat menilai hanya karena dalam keadaan baik, tapi daily life kita nilai sehingga kita tahu oh ternyata hamba Tuhannya seperti ini, seperti itu. Tapi kok misalnya nanti misalnya terbukti lah kalau misalnya pendeta itu melakukan memang tindak kekerasan seperti itu, Bu. Nah, dari dewan gereja biasa gimana? Adakah tindakan disipliner yang mungkin yang dilakukan oleh dewan gereja biasanya apa, Bu? Biasa kan gereja itu kan ada struktur organisasi ya, tergantung posisi rohaniawan itu ada di mana. Kalau mamanya dia sebagai pelayan Tuhan seperti di satu gereja lokal, berarti ada gembala lokal yang memang memberi konsekuensi, disiplin seperti itu ya. Biasa memang kalau di gereja ditemukan adanya kesalahan seperti itu, memang ada disiplin, tapi disiplin bukan berarti dicambuk kayak gitu enggak. Biasa minimal biar off dulu, biar merenung seperti itu ya, dimana kita sebagai pemimpin kita merindukan bahwa setiap orang pernah berbuat salah ya Pak, tapi yang paling penting adalah dia bertobat, nggak ngulang lagi, ya udah kita terima dia apa adanya. Yesus aja menerima dia yang melakukan kesalahan, apalagi kita sebagai tapi manusia. Masih dibiarkan untuk menjadi menjabat dalam gereja kalau memang terbukti. Oh, biasanya kalau seperti umumnya kalau di tempat kami gitu ya, untuk sementara di cooling down dulu seperti itu, biar tenang, tidak menjabat apa-apa. Jadi jemaat cuma ikut ibadah seperti itu, sembari juga merenungkan, bukan kita menjas ya, merenungkan gitu ya. Kalau dia ada waktu banyak tuh merenungkan kan, dimana itu lebih baik ya daripada banyak kesibukan. Berarti apa yang harus mestinya yang lebih penting adalah bagaimana dia lihat hidupnya dia sebenarnya seperti apa sih, seperti itu ya. Nah itu kalau dalam posisi di gereja, dia sebagai pemimpin pelayan, pemimpin divisi, seperti itu ada gembala lokal yang ngurusin seperti itu ya. Tetapi kalau itu terjadi di seorang gembala gereja ya, pemimpin satu gereja itu ya, berarti disiplinkah itu ada dalam sinode ya. Kalau di gereja itu beberapa gereja gitu, mereka ada satu sinode yang menaungi. Kalau di Batam kan banyak banget ya Pak sinodenya. Jadi setiap gereja kita sama tubuh Kristus, tapi untuk organisasi ada sinode yang menaungi. Berarti itu nanti akan diurus oleh sinode kalau gembala kayak gitu. Karena setiap sinode mungkin kebijakannya beda-beda. Benar, ada AAD, ART setiap sinode ya, tergantung kebijakannya. Jadi kalau kita nggak bisa bilang harus gini enggak, karena setiap sinode aturannya beda, aturan dapurnya berbeda kayak gitu Pak. Tapi kalau udah kayak gitu kan reputasi pendeta itu kan udah buruk ya, gitu. Apakah kalau kayak gitu, apakah gimana ya? Mungkin jadi dari faktor jemaat juga udah kurang percaya gitu, Bu. Nah kalau dari Bu Evi sendiri gimana gitu? Ya sih, semua konsekuensi dari dosa ya, semua dari konsekuensi dari kesalahan pasti ada imbasnya seperti itu. Jadi kita kalau ke jemaat, anggaplah kecuali pemimpin gereja ditemukan gembalanya melakukan kesalahan seperti itu ya. Ya biasa sih jemaat ada yang memang tetap percaya, maksudnya tetap mau berjemaat di sana, menerima pemimpinnya apa adanya. Atau ada juga yang ya sudahlah nggak mau lagi pindah seperti itu ya. Kita juga nggak bisa memaksa ya Pak dalam hati. Yang penting adalah setiap jemaat, setiap domba itu adalah milik Tuhan. Mau berjemaat di mana itu nanti Tuhan yang atur. Kita sebagai seorang pemimpin kita nggak boleh kamu harus di tempat saya, nggak boleh pindah seperti itu. Di mana domba-domba itu bertumbuh, di sanalah dia berjemaat. Mungkin kalau dia di tempat dia setiap minggu datang tapi dia nggak bertumbuh, kan kasihan ya, karena kita adalah manusia roh yang perlu pertumbuhan ya.
ya kan. Bukan cuma fisik kita aja yang tambah gede, tapi roh kita kan juga ada pertumbuhan. Jadi kalau dia datang, dia tidak merasa dia memakan rohani dan dia ngerasa tidak ada pertumbuhan, ya sayang ya. Sedangkan kita ini kan sekarang ini pengennya hidup kita maksimal di dalam Tuhan. Jadi dimanapun maunya dia mau pindah gitu, dan tentunya biasanya baiknya sih pamit seperti itu dengan baik-baik. Kalau datang dengan baik, kita juga pamit dengan baik-baik seperti itu. Saya percaya bahwa seorang gembala yang bijak gitu, pada saat ada jemaat, ada pelayannya yang mau pamit untuk berpindah, ya kita harus belajar legowo, ikhlas, berdoa dan membiarkan mereka untuk berpindah untuk melakukan hal yang lebih besar lagi gitu ya, karena jemaat adalah milik Tuhan, bukan milik kita seperti itu. Jadi konsekuensi kalau dari jemaat yang mundur, yang itu kan memang ada terjadi ya di beberapa kota di mana pemimpin rohani ditemukan melakukan kesalahan, akhirnya jemaatnya berpindah. Itu memang normal ya, sebagai manusia kan mereka melihat bahwa gembala itu adalah teladan ya buat mereka ya. Gembala adalah wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita, yang bisa kita lihat seperti itu, yang bisa kita teladani. Nah kalau teladan itu nggak ada, mungkin mereka ngerasa mau mencari teladanannya, ya kita juga nggak bisa nggak bisa melarang ya. Dan tentunya kalau kita berbicara seorang anak rohani, seperti anak rohani umpamanya ya, pada saat ditemukan bapak rohani atau gembala pemimpin rohani itu melakukan kesalahan, tentunya seorang yang percaya dia tidak serta-merta meninggalkan seperti itu, tak mestinya. Harusnya mestinya gembala melakukan kesalahan, ya mereka berusaha membantu, merangkul, mendampingi sampai pemimpin kita itu bisa move on. Nah itu justru yang meninggalkan itu adalah, saya percaya itu orang-orang yang belum dewasa secara rohani. Nah ya kan, kalau kita belum dewasa, kita cuma ngezoom kebaikan. Pada saat dia baik, dia benar, kita yang ikut. Pada saat dia nggak benar, ya udah kita pergi seperti itu. Makanya dia bilang, banyak ada pepatah kan dikatakan teman yang sebenarnya akan kelihatan pada saat kita ada masalah. Yang pada saat kita ada masalah, teman sejati itu yang tetap bersama dengan kita. Sedangkan teman yang dalam tanda kutip teman-teman yang abal-abal gitu, yang punya ada udang di balik rempeyek, nah mereka akan pelan-pelan mundur secara teratur. Teman sejati yang tetap bersama dengan kita meskipun kita ada masalah yang seberat yang mungkin menurut orang nggak pantas lagi diampuni, tapi teman sejati tetap ada. Begitupun dengan jemaat. Saya pikir kalau jemaat itu menyayangi pemimpin rohani sedalam apapun pemimpin melakukan kesalahan, terus pemimpin rohani punya niat untuk memperbaiki, bertobat seperti itu, ya seharusnya kita sebagai jemaat kita mendampingi beliau seperti itu sampai move on, sampai semua baik ya. Karena apa? Karena kita dimanapun, kalau kita nggak bisa menerima gembala seperti cuma mau menerima baiknya, nggak mau buruknya, itu kan terjadi terus tak? Nanti pindah di tempat baru, ngelihat nggak usah gembala, namanya pemimpin sel atau pemimpin komisi melakukan kesalahan atau ngomong agak keras, ya ampun kau seperti itu, pindah lagi lah. Nah jadi makanya kalau orang yang berpindah-pindah fokusnya salah ya. Kalau kita melihat di mana kita namanya pelayanan, kita melihat lihat manusianya dimanapun, kita pasti merasa kecewa, ya kan tak? Betul. Karena manusia, apalagi di gereja, yang menurut kita gereja tuh semua everything is okay, semuanya suci. Ternyata kok pemimpin komisi seperti itu, kok pemimpin wanitanya seperti itu, kita jadinya orang-orang mereka menurut kita jadi batu sandungan. Nah sebenarnya kalau di dalam gereja itu, kalau kita dewasa, ya udah mereka punya salah. Bagaimana kita sebagai saudara, keluarga di dalam Tuhan, kita reminder loh, kayak gini loh, bukan malah menghakimi terus meninggalkan kayak gitu. Nah justru dari sana kita masih baru bisa lihat orang ini benar-benar dewasa secara rohani atau enggak, seperti itu ya. Mestinya sih tetap kita rangkul, tetap kita barengi, ayo kita bersama-sama. Masalah boleh ada, beliau mau bertobat, mau berubah, yuk kita sama-sama, kita bergandengan tangan. Bukankah itu indah seperti itu ya? Siapa sih yang intinya juga siapa sih yang nggak pernah buat salah? Kita pun mungkin satu hari kita pun ada dalam posisi kita melakukan kesalahan seperti itu, tak? Tapi kalau menurut Bu Ervi ya, kenapa sih ya? Tadi balik lagi, mungkin ya pendeta juga seorang manusia juga. Tapi kalau menurut Bu Ervi, kenapa sih seorang pendeta yang harusnya memberikan teladan? Ya kalau bisa ngomongin firman Tuhan, ya pasti merekanya udah totally udah menguasai lah kebenaran lah gitu ya kan. Mungkin juga pastinya sudah menghidupi firman. Tapi kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Apakah ada mungkin
mereka ada trauma di masa lalu atau mungkin karena tekanan juga. Apa Bu kira-kira yang biasanya membuat seorang pemimpin agama itu dalam hal ini, dalam case ini pendeta itu bisa buat kayak gitu sih? Ya namanya kita hidup ya, banyak masalah seperti itu ya. Sebenarnya firman itu yang memerdekakan setiap kita, entah itu pendeta, entah itu jemaat, entah itu pelayan. Pada saat kita mengenal kebenaran firman yang menjadi dasar dalam hidup kita, masalah itu pasti ada ya kan. Kita tahu firman, nggak tahu firman, masalah itu tetap ada. Ikut Yesus bukan berarti masalah hilang ya. Ikut Yesus malahan seringkali masalah bertambah gitu ya. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah dengan benar ya, dengan benar, pada saat masalah itu menghampiri kita gitu, kita bisa tetap kuat ya. Seperti apa Tuhan? Pada saat mereka mengalami masalah, mungkin ada godaan seperti itu dalam banyak hal. Pada saat ada firman seperti itu ya, mereka bisa tetap kuat meskipun keadaan seringkali kelihatannya tidak menjanjikan. Seakan keadaan itu keadaan yang kelihatannya tidak mendukung gitu ya. Tidak ada orang yang empati lagi, dia merasa sendiri ya. Tetapi pada saat seorang pemimpin, mereka betul-betul merenungkan kebenaran firman dan hidup dalam kebenaran firman, yang membuat mereka kuat itu bukan keadaan, tetapi firman yang ada di dalam hidup kita itu yang membuat kita kuat seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa menjudge ya seorang pemimpin itu benar-benar percaya apa enggak sama Tuhan, karena kan masalah iman kan adalah masalah pribadi ya, pemimpin sama Tuhan gitu ya. Makanya kalau di luar sana pun ada juga dikatakan pemimpin rohani sampai bunuh diri seperti itu ya. Nggak usah sampai gini, sampai bunuh diri. Nah berarti mungkin kita kan juga susah ya tuh ngomong ya gimana posisinya beliau ya. Cuma pengenalan kita akan Tuhan tuh sangat mempengaruhi reaksi kita pada saat kita punya masalah kayak gitu. Jadi saya percaya bahwa semua reaksi yang terjadi dalam seorang pemimpin rohani pasti nih, kayak katanya kan kalau karena ada apa, ada api makanya ada asap, pasti ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Mungkin kita nggak ngerti penyebabnya karena mungkin ada duka yang datang, apa ada masalah yang memang dia merasa kontrol seperti itu, pikiran-pikiran terhakimi dengan kesalahan masa lalu seperti itu, membuat dia gagal move on seperti itu kan bisa. Seperti memang firman dulu pada saat saya pada saat suami saya berpulang seperti itu ya, sempat nggak bisa move on seperti itu ya, meskipun tahu kebenaran firman seperti itu ya. Tetapi seringkali keadaan yang menghimpit kita jadinya merasa bahwa kita adalah orang yang paling susah nih sedunia, orang paling gak beruntung, orang yang paling menderita sedunia. Nah kalau sudah sampai itu terus menghantui kita tanpa kita sadari, dan itu kan adalah tekanan-tekanan dari luar ya, kata-kata penghakimi, belum lagi orang-orang sekeliling yang kelihatannya menjauh. Akhirnya kita merasa sendiri, Tuhan ngapain lagi lah saya hidup. Tahu firman pun seringkali pikiran ini lebih mendominasi ya kan, lebih mendrive kita daripada kebenaran firman seperti itu. Tapi saya percaya bahwa pada saat kita jatuh, kita tergeletak, itu adalah pilihan kita. Kita mau move on atau kita mau menikmati kayak gitu, menikmati lagi, menikmati mengasihani diri sendiri, merasa kita sudah no hope lagi, nggak ada pengharapan lagi, sudah capek seperti itu. Itu kan pilihan kita gitu. Jadi setiap pemimpin rohani pada saat melakukan mestinya mereka ada pilihan, sebenarnya ada pilihan mau lakukan A dan B, dan kita kan diberi free will tak ya untuk melakukan mau A atau B seperti itu. Kebenaran firman jadi penting ya bagi kita. Semua kita mau itu gembala, bukan gembala, jemaat, untuk mengerti, memahami dan hidup dalam kebenaran firman penting banget. Oke, Burfi, setuju banget sih. Memang bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang benar itu akan mempengaruhi respon kita ya. Dan pada akhirnya juga ya kita memang punya pilihan ya, gitu ya. Tapi ya itu tadi untuk jemaat mungkin yang kalau misalnya melihat pemimpin gerejanya seperti ini, besoknya pindah lagi, pindah ke gereja yang baru lagi, ngeliatin pemimpin gereja lagi, pindah lagi. Berarti bukan yang salah itu pemimpin gerejanya, tapi yang salah itu ya jemaatnya. Terus pertanyaan gini, berarti jemaat itu jadi kaum penilai ya, penilai gembala, ya enggak? Betul. Iya kan, menilai gembala ya kan. Jadi datang, oh ya, ini nggak bagus nih, nggak bagus, padahal banyak kok gini, terus
musiknya kok kayak gini, terus WL-nya kok suaranya nggak nyambung ya. Sekarang tadi baru saya merundungan, iya ya seringkali kita itu jadinya penilai jadi pengkritik seperti di gereja. Padahal yang kalau kita datang ke gereja itu waktunya kita memuji, menyembah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, bukan kita disuruh mengkritik. Kalau mengkritik kita daftar aja nih di lembaga yang kita menjadi pengkritik, mencari kesalahan seperti itu ya. Saya cuma merenung ya kalau di gereja jemaatnya lebih kritis ya, mengkritik kasihan gitu ya. Padahal seperti pelayan semua kan melayani dengan hati ya, bukan melayani dengan hati, memberi yang terbaik, sudah korban duit, korban waktu, korban tenaga, tapi yang duduk itu masih mengkritik. Coba kita lah ya dalam posisi dikritik seperti itu ya, tapi pasti nggak enak kan. Seringkali kita kita suka gituin orang, tapi kita nggak mau digituin orang kayak gitu. Ya kalau misalnya ke gereja sih sebenarnya bukan untuk mengkritik, tapi untuk makan apa? Makan firman, firman dan tapi banyak kan kalau tanpa kita sadar, bukan menghakimi sekali lagi tidak ya. Mau nggak mau. Tapi di gereja kita tidak ada, Bu. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Jemaat keluarga Nula luar biasa. Karunia meskipun kadang musiknya naik turun, gitu, suaranya kadang hilangnya, tapi kita tetap, karena apa? Sukacita kita bukan dipengaruhi oleh yang ada di sekeliling kita. Kan kalau memang kita bersukacita dari dalam, mau keadaan tidak enak pun kita tetap bersukacita. Tetapi kalau memang kita dalam tanda kutip dipengaruhi oleh kesekelilingnya, ya kita ya pergi aja tempat yang mengentertain jemaat ya, membuat jemaat enak, nyaman. Memang sih setiap gereja kita juga pengen pada saat jemaat beribadah paling enggak ada damai sejahtera, enak menaikkan pujian seperti itu kan. Pasti kita mau sebagai pelayan Tuhan di gereja, kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk semua saudara seiman yang hadir. Tapi di tengah itu kan kita kan punya keterbatasan. Tadi kan pinginnya semua suaranya bagus, tiba-tiba karena batuk sedikit ngelek sedikit suaranya, jadi turun sedikit gitu. Terus para jemaat, ya ampun suaranya kok ngelek seperti itu ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi kita self reminder ya, bahwa kita ke gereja itu bukan jadi pengkritik ya, bukan menjadi penilai, tapi kita ke gereja itu untuk memuji Tuhan kayak gitu. Dan jangan lupa makan firman biar kenyang, udah kenyang nggak kritik apa-apa jadi. Iya. Bu Erwi, makasih banget buat waktunya, buat sharingnya, buat jawaban yang luar biasa. Ya, Oke Bu, terakhir untuk semua sahabat podcast Curhat Bersama New Life, kalau misalnya mereka ada kendala-kendala seperti ini, bisa kasih ini nggak Bu, kayak penguatan buat mereka, satu quote Bu? Ya, bagi kita orang percaya ya, puji Tuhan satu anugerah ya kalau kita diberikan pasangan terbaik seperti itu ya. Kalau sekarang lagi viral gitu ya, pendeta KDRT seperti itu dengan video yang kita ngeliat, waduh kok seperti ini. Satu hal yang perlu kita ingat setiap pasangan, bahwa Tuhan memberikan pasangan itu sebagai, apalagi istri, seorang suami diberikan istri itu adalah sebagai teman pewaris dari kasih karunia Tuhan, bukan tempat untuk sansak seperti itu ya. Jadi pada saat suami menghormati istri, mengasihi istrinya dengan baik, saya percaya bahwa berkat Tuhan pasti turun memenuhi kehidupan rumah tangga, damai sejahtera. Semua sukacita pasti ada dalam kehidupan rumah tangga pada saat suami menghargai istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Tuhan. Tuhan semua berkati. Terima kasih banget buat waktunya, buat sharingnya, buat jawaban yang luar biasa. Ya, sama-sama Tak. Dan jangan capek untuk undang lagi Bu nanti kalau kita ada podcast lagi. Kembali kita mengingatkan semua untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life, kalau misalnya ini pengen konseling Bu, pengen konseling, kalau misalnya ada curhat gitu di Curhat Bersama New Life itu kira-kira bayar nggak sih Bu? Nah, ini kabar baiknya, Tak. Ada kabar baiknya? Iyalah, kabar yang sangat-sangat baik gitu ya. Karena kitanya ya, semua gitu yang ada di dunia itu, kitanya bukan orang-orang yang baik-baik aja gitu. Kita juga dulu dari latar belakang orang yang punya pergumulan, punya masalah, nggak bisa move on, dan kita menjadi orang-orang yang sudah dipulihkan seperti itu. Oleh sebab itu acara ini ada untuk apa? Untuk kita menjadi empathy creator. Kita juga bisa membantu gitu ya, memulihkan, tentunya bukan kekuatan kita,
kita ya Pak, Roh Kudus yang menolong ya, untuk memulihkan saudara seiman yang mengalami keterpurukan, pergumulan, sehingga semua pelayanan free of charge, karena kita juga menerima secara gratis dan semuanya gratis ya. Kalau pengen konseling langsung aja WA kita, WhatsApp kita di 0819 081 7-nya 4x1. Atau kalau misalnya nih minggu depan ke Ata pengennya ngebahas ini nih, nah boleh nih langsung komen aja di bawah, kita tunggu. Dan yang paling penting tuh ya itu tadi, subscribe-nya jangan lupa, bunyikan lonceng notifikasinya juga jangan lupa. Kalau begitu terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life, bye bye.